Shalom, Madia Remaja. Shalom, sukacita, semangat. Oke, semangat semua ya. Harus ya, harus semangat ya. Harus. Iya, oke. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, karena kita masih bangun. Kalau adik-adik melihat keluar, sudah ada matahari, ada tumbuhan, ada ciptaan Tuhan di luar juga. Bangun juga hari ini ya. Jadi harus semangat memulai hari baru kita hari ini. Oke? Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau ambil sikap berdoa. Kita mau ucapkan syukur sama Tuhan, kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh, kita mau bersorak sambil kita mau bernyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita mau bernyanyi lagu ini dengan sepenuh hati. Kita mau mengakui semua yang bernapas itu ikut memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang cerah ini. Semua yang bernapas, kami anak-anak Tuhan di sini ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Mari berkati ibadah Media Remaja ini agar berjalan dengan baik. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Amin. Tadi kita udah sapa teman-teman Media Remaja ya, Kak Sudah, Erika. sudah. Jadi nggak usah disapa lagi lah ya. Mudah-mudahan berharapnya semakin semangat ke belakang-belakangnya untuk ibadah kita hari ini. Oke. Iya, benar. Kita mau lanjut puji Tuhan lagi nih, Kak Erika. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Teman-teman, kita mau nyanyi lagu yang mengingatkan kita kalau sebenarnya Tuhan itu memberikan kita alam semesta yang luar biasa sekali. Iya. Dan kita harus mensyukuri itu, dan terkadang kita nggak bersyukur sama itu. Iya. Ya, karena Kadang-kadang kita lebih bersyukur kalau misalkan kita dapat juara. nah betul sekali, Kak Hal-hal Erika. kecil kita kadang-kadang Iya. lupa ya. Jadi kadang kita tuh lupa kalau misalnya Tuhan tuh nggak cuma ciptain kita manusia doang, benar. tapi Tuhan tuh ciptain pendamping kita juga, kayak alam, gunung, laut, Tumbuhan, tanaman, hewan-hewan. semuanya. Iya betul sekali. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yuk sama-sama betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi, bumi yang hijau, langit yang teduh. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
dong, itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Udah jelas Lagunya ya? indah banget ya Kak, Iya, indah indah sekali. sejuk pagi mereka, aduh Betul, semuanya ya. menggambarkan semua perpaduan ciptaan Tuhan dan Kita ternyata kalau semua dari lagu indah. ini bisa kita udah kebayang-bayang pagi Iya mereka, terus betul, terus langitnya cerah ya, iya perpaduan ada warnanya. lembah-lembah gitu-gitu ya. Iya. Aduh teduh Jadi banget. itu semua itu mengingatkan kita kalau berkat karunia dan ciptaan Tuhan. Iya, yang luar biasa ya. Betul sekali. Iya, jadi hal-hal kecil jangan sampai kita lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan gitu. Oke, dari kita tadi bangun pun itu semuanya berkat Tuhan. Iya, betul. Gitu. Oke, kita mau nyanyi lagi. Lagunya lagu Seindah Siang. Adik-adik tahu nggak ya? Adik-adik Madya Remaja, kalau yang belum tahu boleh kita sama-sama belajar ya. Ini juga lagunya juga bilang kalau mengingatkan kita. Kalau tadi kita bilang, oh dapat juara nih Kak, baru dikasih Tuhan. Enggak, ada siangnya, Tuhan enggak lupa nih, hari ini siang, kasih matahari itu juga cara Tuhan mengasihi kita. Gitu ya. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Yuk sama-sama kita belajar ya dari lagunya. Sedalamnya laut. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara siapa? Cara Tuhan mengasihiku. Sekali lagi. Cara Tuhan mengasihiku. Jadi sederhana banget ya kita. Indah sekali nih lagunya ya Kak Erika. Jadi apa bukti Tuhan mengasihi kita ya itu tadi ya Iya. kan, dengan ada Matahari, siang, ya kan, siang. siang, terus ada sore, ada petang, itu juga cara Tuhan mengasihi kita. Benar. Oke. Kalau gitu kita mau dengarkan firman Tuhan sekarang Kak Erika dan teman-teman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guluh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi kita katakan, maka jiwaku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Shalom, Muhammadiyah Remaja. Ya, saya yakin anak kami Muhammadiyah Remaja tetap semangat ya, supaya dalam masa-masa kita melalui kondisi saat ini, tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah, terima kasih Tuhan, sudah begitu lama kami tidak bertemu di dalam kebaktian KKR kelas Muhammadiyah Remaja, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami, walaupun kami kebaktian secara online. Tuhan yang menolong anak kami Muhammadiyah Remaja dalam mendengarkan firman-Mu, dalam berkebaktian dengan serius, dengan hikmat, biarlah telinga kami mendengar, hati kami menerimanya Tuhan, dan tekad kami melakukannya. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna Tuhan pakaikan, hamba-Mu melalui mulut hamba-Mu, pesan Tuhan tersampaikan kepada kami untuk kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak kami, Madya Remaja, kita sama-sama membaca Alkitab. Saya sudah tampilkan di depan ini, diambil dari Kejadian 1, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kejadian 1, ayat 9 sampai dengan 13. Saya bacakan untuk kita ya, anak-anak kami, Madya Remaja, tolong disimak dan diikuti ya. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ini firman Tuhan yang menjadi dasar kita pada kebaktian KKR kelas Madya Remaja hari ini. Nah, ini sudah tanggal 6 Februari ya. Tanggal 6 Februari berarti hari ke-37. Kita sudah masuki di tahun 2022 ini. Masih ingat apa resolusinya di akhir tahun? Masih ingatkah resolusi adik-adik kami Madya Remaja di akhir tahun? Saya yakin masih ingat ya, masih segar dan tetap semangat untuk melakukannya, untuk memperoleh komitmennya, ya, untuk menyelesaikan komitmennya. Tetap semangat, minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik kami bisa melalui atau mendapatkan resolusi 2022 yang sudah dibuat. Nah, sehubungan dengan komitmen dan resolusi, gereja kita, GBKP Pusat atau Madramen, menetapkan satu tema di tahun 2022 ini. Tema ini berlaku untuk GBKP seluruh dunia, dimanapun berada GBKP, mengikuti tema ini. Tema itu adalah kreatif merawat lingkungan. Kreatif merawat lingkungan. Ya, kreatif merawat lingkungan. Artinya setiap jemaat kita, jemaat GBKP, diminta berperan secara kreatif merawat lingkungan. Nah, kita itu adalah KKR, ya, termasuk Madya Remaja ya, kemudian Permata, Mamre, Moria, termasuk lansia atau Zaitun kita, diminta peran sertanya merawat lingkungan secara kreatif. Apa nih peran anak-anak kami Madya Remaja di dalam merawat lingkungan? Nah, sehubungan dengan itu, tema kita minggu ini ya yang ditetapkan adalah Allah menciptakan tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan. Tadi kita sudah baca Kejadian 1 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita lihat. Nah, sebelum jauh, saya mau coba review, mengulang tentang penciptaan hari pertama sampai dengan hari ke-6. Sudah pada tahu ya? Penciptaan hari pertama sampai dengan hari ke-6. Harusnya sudah tahu dong ya. Penciptaan hari pertama sampai dengan hari ke-6. Coba kita ulangi apa yang sudah adik-adik Madya Remaja tahu. Hari pertama, ini apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah memisahkan terang dan gelap. Kita lihat hari pertama. Nah, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, lalu memisahkan terang dan gelap. Itulah hari pertama. Hari kedua apa?
Hari kedua apa nih? Kira-kira kalau kalian lihat, hari kedua ya Allah menjadikan cakrawala langit. Cakrawala memisahkan air di bawah dan air di atas. Ya, kita tahu di atas kita ini ada air, awan itu sumber, ya kalau hujan berarti air dari atas, dan air di bawah itu dipisahkan dengan cakrawala. Ya, itulah hari kedua. Hari ketiga apa? Nih, lihat gambarnya. Hari ketiga ya Allah mengumpulkan air yang di bawah cakrawala ini dikumpulkan pada satu tempat, ya, dikumpulkan pada satu tempat, dinamai tempat itu laut. Kemudian yang kering dinamai daratan, ya. Jadi Allah memisahkan air ini semua karena awal penciptaan itu air semua yang ada di bumi, kemudian dipisahkan antara air, dipisahkan artinya dikumpulkan air itu, maka terdapat daerah yang kering. Daerah yang kering itu disebut daratan, sedangkan tempat berkumpulnya air disebut dengan laut. Ya. Lalu pada hari ketiga itu juga tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala jenis pohon buah-buahan. Ini nanti jadi tema kita hari ini ya, yang akan kita gali lebih jauh. Kemudian hari keempat. Hari keempat apa? Hari keempat Tuhan menempatkan di cakrawala apa? Benda-benda penerang. Ya. Hari keempat Allah menjadikan benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang untuk mengisi cakrawala yang tadi sudah dibuatkan Tuhan pada hari kedua. Ya, jadi Tuhan menempatkan matahari, bulan, dan bintang, dan pada hari keempat inilah mulai masa-masa yang tetap dan termasuk hari-hari dan tahun. Karena di hari keempat ini bumi mulai mengelilingi matahari. Jadi 1 tahun itu revolusi bumi 365 hari. Mulai dari hari keempat ini. Hari kelima apa? Hari kelima Tuhan mengisi laut dengan binatang laut dan udara dengan burung-burung. Kemudian hari keenam Tuhan mengisi daratan dengan binatang, segala binatang dan ternak, termasuk penciptaan yang terakhir Adam dan Hawa, manusia. Itulah 6 hari penciptaan. Coba, bisakah adik-adik kami dengan cepat menyebutkannya? Ada kata kunci tadi yang saya sebutkan dalam 6 hari penciptaan. Coba perhatikan ya. Atau ada yang bisa? Nah, kita perhatikan deh. Saya sampaikan ya, kata kuncinya yang pertama, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi lalu memisahkan. Lihat nih, memisahkan terang dan gelap. Ada memisahkan terang dan gelap. Hari kedua memisahkan apa? Air di atas dan air di bawah dengan cakrawala, memisahkan air di atas dan air di bawah dengan cakrawala. Kemudian hari ketiga apa? Memisahkan air dengan daratan. Air dengan air dikumpulkan, daratan yang kering. Nah, tanah yang kering disebut dengan daratan. Itu memisahkan ya. Lalu apa? Tanah yang kering itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan segala jenis pohon buah-buahan. Itu hari ketiga. Ya, jadi hari pertama memisahkan terang gelap, hari kedua memisahkan air di atas air di bawah dengan cakrawala, hari ketiga memisahkan air, ya, memisahkan air yang berkumpul dengan daratan. Ya, kemudian hari keempat apa? Hari keempat masih ada pemisahan siang dan malam, tetapi sebelumnya Tuhan mengisi cakrawala tadi yang sudah disiapkan pada hari kedua
dengan benda-benda penerang, mengisi dengan benda-benda penerang. Cakrawala diisi oleh Tuhan. Tujuannya apa? Memisahkan siang dan malam secara tetap. Kemudian hari kelima apa? Mengisi laut tadi ya. Pada hari keberapa? Laut dipisahkan dengan daratan ya. Kemudian pada hari kelima laut itu diisi dengan binatang-binatang laut dan udara dengan burung-burung di udara. Hari keenam mengisi daratan tadi yang sudah disiapkan ya. Daratan yang disiapkan diisi dengan binatang-binatang melata, ternak, segala binatang liar dan manusia pada puncak penciptaan. Gampang kan? Menghafalkan? Ya, jangan menghafal dah. Jangan menghafal. Lebih baik mengerti tentang penciptaan. Karena kenapa? Karena Tuhan begitu teratur. Dia memisahkan terlebih dahulu, ya, mengatur terlebih dahulu, menyiapkan tempatnya. Kan kita tahu, pada hari pertama itu gelap gulita, ya kan? Kosong dikatakan, bumi itu kosong, gelap gulita. Ya, Tuhan mengatur sedemikian rupa, memisahkan terang dan gelap, kemudian memisahkan apa tadi? Mengatur sedemikian rupa, air tadi semua yang ada di bumi dipisahkan atas bawah. Ya, diatur Tuhan sedemikian rupa, siap dulu semua, baru diisi. Nah, itu cara memahami penciptaan. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia dulu pada hari kedua. Coba bayangkan, pada hari kedua Tuhan sudah menciptakan manusia. Belum ada tumbuh-tumbuhan, bagaimana bisa makan? Ya, belum ada siang dan malam yang teratur. Nah, nanti tidur terus. Ya, jadi Tuhan begitu rinci dan teratur dalam menciptakan. Begitulah juga harusnya kita manusia. Ya, teratur mengikut Tuhan yang kita sembah, begitu teratur. Ya, itu sekilas penciptaan. Mari kita lihat hari ketiga. Hari ketiga tadi apa? Laut dan daratan dipisahkan. Ya, jadi pertama Tuhan menciptakan bumi itu semua ini air. Semua bumi ini dilingkupi air. Setelah hari ketiga baru ada daratan dan laut. Ya. Di hari ketiga Allah mengumpulkan air di bawah langit, memisahkan laut dan daratan. Nah, kira-kira gini, terpisahlah laut dan daratan. Di daratan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan segala jenis pohon buah-buahan. Nah, mulai tumbuh, ya Tuhan menumbuhkan segala jenis pohon buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan di daratan. Nah, ini hari ketiga. Luar biasa Tuhan kita ya. Pencipta langit dan bumi, itulah yang kita sembah. Jangan pernah menyembah yang lain. Jangan pernah menyembah ciptaan malah. Ya, jadi sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, kita lanjutkan. Ini gambar apa nih? Bayangkan kalau Tuhan menciptakan hanya satu jenis pohon. Dan di jenis pohon itu, di satu pohon itu semua buah-buahan tersedia. Ya, ada pisang, ada apel, ada nanas, ada anggur, ada jeruk gitu ya, di satu pohon. Waduh, kalau saya bayangkan akan sangat membosankan dunia ini ya, hanya ketemu kita satu pohon. Kemudian di pohon itu sudah semua buah-buahan. Waduh, begitu membosankan. Ya. Tapi Tuhan ternyata tidak menciptakan cuma satu jenis pohon. Ya, mungkin jutaan pohon ya, Tuhan ciptakan jenisnya ya. Makanya di Eropa ya bentuk hutannya ada khasnya, di Indonesia ada khasnya, di Afrika ada khasnya. Nah, itu karena Tuhan menciptakan berbagai jenis pohon. Nah, luar biasa Tuhan kita. Nah, ini kita tadi tahu bahwa Tuhan menciptakan pohon dan pohon-pohon yang berbuah, berbagai tumbuhan. Nah, kita lihat sekarang. Apa sih manfaatnya bagi kita?
Ya, Tuhan tentu punya tujuan di dalam menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pohon yang berbuah. Tadi jelas dikatakan berbuah. Bagi kita, ini saya kutip dari Satgas gitu ya, di 76 tahun di Indonesia, di sini disebutkan ada manfaat buah dan sayur dari berbagai warnanya. Dari warnanya kita tahu manfaatnya. Nah, kita coba lihat nih. Kalau hijau, ya, buah-buahan yang berwarna hijau itu tingkatkan kualitas dan jumlah sel darah merah, membersihkan racun dalam tubuh. Wah, kita sering mencari obat, ternyata tumbuh-tumbuhan, buah-buahan bisa membersihkan racun dalam tubuh. Kemudian yang berwarna merah, buah warna merah apa saja? Banyak ya. Tomat, ini buah naga, ini apa lagi nih? Nggak jelas ya. Tapi banyak sekali ya buah yang berwarna merah. Nah, ini dikatakan mencegah kanker dan pembekuan darah, melindungi jantung, menunda penuaan sel tubuh dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa lagi? Berwarna putih, ya, mencegah sembelit, turunkan resiko hipertensi dan kolesterol. Nah, contohnya bawang ini, ya, itu mencegah hipertensi dan kolesterol. Kemudian yang berwarna orange, menghambat penuaan, meremajakan segala sel-sel tubuh, menjaga kesehatan mata, tingkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini kan, ya, saya sendiri suka mengkonsumsi dulu waktu masih SMP SD itu mengkonsumsi wortel. Nah, ini benar banget. Wortel itu membuat mata, ya, kalau bahasa sini ya nggak cepat kita apa namanya, mata itu cenghar gitu ya. Bukan, tapi mata itu kuat, tidak cepat lemah. Ya, banyak sekarang orang berkacamata karena selain main game terus, melototin gadget terus, juga malas makan buah-buahan. Ya, ini yang orange nih. Yang orange dikatakan menjaga kesehatan mata. Ayo, media remaja konsumsi buah-buahan, membuat sehat. Nah, yang ungu dikatakan penyembuhan dan anti radikal bebas. Kemudian sumber antioksidan, turunkan tekanan darah, lawan kanker dan penyakit jantung. Wah, luar biasa ya. Buah-buahan itu begitu bermanfaat. Sayur-sayuran itu begitu bermanfaat. Ayo, anak kami media remaja, adik-adik kami media remaja, siapa kalian yang senang mengkonsumsi buah dan makan sayur-sayuran, jangan waktu dikasih mamanya buah-buahan ogah gitu ya, dipegang-pegang nggak dimakan gitu ya. Jadi harus makan, itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita, ya, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, apalagi, nah ini fungsi hutan kota. Hutan kota, nah, hutan kota berarti artinya di tengah-tengah kota atau di seputaran kota ada pohon-pohonan, ya, ada pohon-pohonan, ada seperti hutan lah, hutan mini hutan di tengah kota. Nah, ini dari sumbernya dari FAO, ya, Forest Digest katanya di sini dikatakan hingga kini tak ada satupun kota di Indonesia yang memenuhi 30% rasio ruang terbuka hijau dengan luas wilayah. 30% yaitu syarat minimum kota itu sehat, kira-kira ya. Jadi di Indonesia dikatakan tidak ada. Nanti kita lihat datanya. Beberapa manfaat hutan kota terhadap lingkungan dan ruang hidup. Nah, ini manfaat ya hutan kota. Dikatakan, kita lihat satu-satu ya. Menaikkan nilai properti hingga 20%. Kenapa? Kalau properti itu ada hutan kota di dekatnya, orang akan berlomba-lomba untuk membeli properti itu karena segar. Yang kedua, menahan kenaikan suhu udara. Kita tahu Bandung saat ini panas kan? Karena hutan kotanya nggak ada.
Jadi kalau ada hutan kota itu membantu ya menahan kenaikan suhu udara. Ya, saya ingat tahun 90-an datang ke Bandung ini, kalau pagi-pagi itu keluar keluar kos-kosan itu pakai jaket. Ya, pakai jaket dingin. Sekarang gimana? Masih ada yang pakai jaket keluar rumah? Ya, kecuali yang naik motor tentunya ya. Nggak ada, panas, malah malam kita sekarang ini lagi panas-panasnya nih. Ya, jadi fungsi hutan kota itu menahan kenaikan suhu udara. Kemudian apa? Mencegah banjir pastinya, karena akar-akar pohon itu menahan laju air. Ya, kemudian menghemat anggaran kesehatan. Kenapa? Karena masyarakat kotanya sehat-sehat, oksigen cukup, ya, oksigen cukup. Kemudian menyimpan air tanah satu pohon cemara dikatakan diperkirakan bisa menyimpan 15.000 liter per tahun. Wow. Jadi jangan anggap remeh dengan hutan kota. Dia bisa menyimpan 15.000 liter air per tahun, dikatakan di sini. Bayangkan kalau ada 1.000 saja pohon cemara, bisa 15.000 kali 1.000, 15 juta liter air dapat disimpan oleh pohon cemara. Nah, kemudian apa? Menurunkan kejahatan 10% dan kekerasan dengan senjata api hingga 17%. Nah, ini berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian kalau ada hutan kota ini menurunkan tingkat kejahatan. Kira-kira apa hubungannya ya? Hubungannya bisa jadi orang-orang tingkat stres orang-orang menurun ya. Tingkat stres orang-orang menurun. Ya, makanya penjahat atau yang berniat jahat itu berkurang. Jadi menurunkan tingkat kejahatan 10% dikatakan. Ini berdasarkan penelitian, bukan angka-angka yang dicantumkan, ya berdasarkan penelitian. Kemudian menaikkan produktivitas penduduk kota. Kenapa? Tadi penduduk kota sehat-sehat, gitu ya. Kalau tidak ada hutan kota banyak yang sakit, sering sakit, ya izin, jadi produktivitasnya tidak bagus. Kalau ada hutan kota dikatakan produktivitas penduduk kota itu malah baik, meningkat. Kemudian apa? Pastinya menyerap polusi, ya, menyerap polusi. Kemudian mengurangi pemakaian energi, terutama listrik. Ya, ini pasti ya. AC kalau tadi bisa menahan kenaikan hutan kota, kenaikan suhu udara, tentunya AC juga tidak terlalu sering dipakai. Jadi energi, terutama listrik, penggunaannya turun. Nah, luar biasa kan? Tuhan menciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dengan manfaat kepada manusia luar biasa. Kenapa kita tebang pohon-pohon itu ya? Ya. Nah, ini kita lihat data ya, rasio ruang terbuka hijau kota-kota di dunia yang serius membangun ruang hijau. Ya, pemerintah kota tersebut sadar pentingnya fungsi hutan kota bagi kualitas hidup penduduk. Nah, kita lihat nih, paling bagus itu Oslo, ya. Tapi ini semua adalah kota-kota yang bagus disebutkan. Oh, kota-kota yang serius, pemerintahnya serius membangun mendirikan atau membentuk hutan-hutan kota. Ya, inilah dia. Apakah ada Indonesia di dalam? Tidak ada. Bagaimana dengan Indonesia? Taman kota di Indonesia nih. Kita lihat beberapa kota. Ya, taman kotanya tadi kan kita bilang 30% ya. Ini kan batas 30% supaya dikatakan kota itu bagus. Ternyata di Indonesia kota-kota besarnya tidak ada yang lebih dari 20% hutan kotanya. Yang paling bagus di sini Surabaya. Bandung gimana? Bandung malah di bawah 10%. Wow. Ayo, dia remaja berperan serta untuk meningkatkan ya hutan kota di Bandung ini, ya. Di Bandung ini. Nah, melihat manfaat tumbuh-tumbuhan dan kondisinya saat ini yang sangat mengkhawatirkan, apa peran yang akan Madya Remaja lakukan? Apa yang anak-anak Madya Remaja lakukan?
Ya, sehubungan dengan tema kita ini. Tema kita hari ini kan Allah menciptakan tumbuhan. Tapi kondisi saat ini tumbuhan sangat mengkhawatirkan. Di balik itu manfaatnya luar biasa. Ya, Tuhan punya tujuan, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan untuk bermanfaat bagi manusia, ya, dan lingkungan. Tapi saat ini kondisinya mengkhawatirkan. Apa penerapan yang Mada Remaja akan lakukan? Nah, ini penerapan pertama tentunya jangan ikut-ikutan menebang pohon. Ya, kalau di California katanya di negara-negara itu, negara-negara yang maju yang sudah sadar akan manfaat ini, ya, mereka kalau melakukan penebangan pohon harus minta izin masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat kalau sepakat tidak boleh maka tidak boleh. Kalau mau mendirikan misalkan perumahan gitu ya, menebang pohon-pohon di sana, harus menebang pohon-pohon di sana, maka mereka harus minta izin ke masyarakat setempat. Kalau masyarakat itu tidak mengizinkan, maka pemerintah juga mendukung masyarakat. Ya, begitulah dibuat aturan secara resmi. Contohnya di California. Contoh di California nanti anak kami Mada Remaja bisa buka artikelnya. Jadi di Indonesia bagaimana? Nah, ini belum jelas aturannya ya. Walaupun jelas mungkin harus dipertegas dan konsisten untuk melakukannya. Nah, anak-anak kami Mada Remaja perannya apa? Yang pertama, jangan ikut-ikutan menebang pohon. Ya, jangan ikut-ikutan. Yang kedua, saran saya anak-anak kami Mada Remaja membuat satu kegiatan kebaktian Padang misalkan bersama guru KKR-nya. Kan banyak nih di seputaran Bandung ya, dikelilingi Bandung kan dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, kalau dipandang itu banyak yang gundul. Datanglah ke sana ya, bawa seorang satu pohon kecil kemudian tanam di sana. Nah, itu aksi nyata yang bisa adik-adik kami Mada Remaja lakukan ya. Lakukan satu kegiatan kebaktian Padang ya, selain kebaktian Padang tanamlah pohon di sana. Satu orang. Kalau anak-anak kami Mada Remaja ada 60 orang misalkan, 60 itu luar biasa sudah menyumbang. Tadi ingat kalau anak-anak kami Mada Remaja tanam pohon cemara misalkan, nanti mungkin 5-10 tahun lagi ia sudah bisa tumbuh besar. Tadi apa katanya bisa menahan air 15.000 liter setahun. Ya, 60 kali 15.000 liter, wow, luar biasa peran kalian. Ya, ayo lakukan. Yang kedua apa? Perannya gunakan lahan yang ada. Mungkin di pekarangan rumah tanamlah buah-buahan. Kalau ini bagus ya kelihatannya, buah pepaya. Wah, ini kalau punya ladang, ajak mama papanya kita tanam buah-buahan yuk Pak. Nah, tanamlah. Ini tanam pepaya misalkan atau jeruk misalkan. Kalau jeruk di kampung kita banyak ya. Ya, petani kita banyak menanam jeruk. Bukan hal yang asing bagi kita. Tanam jeruk. Ya, ikut berperan dalam menanam buah-buahan. Ya, karena tahu tadi manfaatnya kan? Jadi kalian juga bisa membantu masyarakat sehat dengan ikut menanam buah-buahan. Nah, peran selanjutnya bukan berperan, tapi menikmati. Ini supaya sehat tadi, nikmatilah, makanlah buah-buahan yang bermanfaat untuk kesehatan. Tadi manfaatnya sudah jelas ya, untuk kita sehat. Nah, itu tema kita hari ini. Jadi anak-anak kami, Mada Remaja, Tuhan menciptakan tumbuhan. Tuhan punya maksud dalam ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Tujuannya tadi jelas, supaya manusia bisa menikmatinya, manusia terbantu olehnya, manusia bisa memanfaatkannya, tetapi harus bertanggung jawab. Jadilah anak-anak kami Mada Remaja orang-orang yang bertanggung jawab
di dalam merawat lingkungan, karena Allah pasti bangga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan tema ini dapat kami hayati dan kami berperan, anak-anak madya, remaja khususnya, berperan di dalam merawat lingkungan, menanam pohon, menanam buah-buahan, dan kami ikut juga menikmatinya supaya kami bisa sehat. Terima kasih Tuhan, menolong anak-anak kami supaya berkomitmen dalam kehidupannya yang sehat senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini ya, Kak Iya. Erika dari Bang Lukas. Jadi mengingatkan kita juga tentang tumbuh-tumbuhan itu juga ternyata diciptakan sama Tuhan, bukan diciptakan sama orang lain tapi sama Tuhan juga. Sama kayak kita juga diciptakan sama Tuhan, tumbuh-tumbuhan pun diciptakan sama Tuhan. Iya, Ya, jadi kita harus bisa saling menghargai, Iya, menjaga ciptaan Tuhan menjaga ya. ciptaan Tuhan juga dan memelihara ciptaan Tuhan Benar juga. sekali. Oke, kita mau tutup dengan doa syafaat ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya setiap persembahan yang teman-teman mau kumpulkan seperti biasa boleh diberikan kepada orang tua dan diberikan kepada gereja nanti, oke? Orang tua yang memberikan kepada gereja. Kalau gitu kita mau berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih penyertaan-Mu untuk ibadah kami hari ini, biar ibadah kami boleh mulia dan benar di mata-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar juga, Bapa yang ajar kami untuk boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Persembahan yang nantinya kami kumpulkan pun kiranya Engkau yang berkati, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan gereja ini ya Bapa. Berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan, Engkau yang berikan mereka selalu kesehatan, berkati juga pekerjaan dan aktivitas mereka, jauhkan dari segala hal yang jahat ya Bapa. Begitu juga dengan kami, kesehatan kami masing-masing, Bapak yang ajar kami untuk boleh menjaga diri kami tetap waspada karena COVID-19 masih ada di sekitar kami Tuhan, dan kami dijauhkan dari infeksi COVID-19 ini ya Tuhan. Untuk sekolah teman-teman madya dan remaja, Engkau yang berkati mereka semua Tuhan, baik sekolah yang mulai tatap muka maupun yang masih online juga, kiranya Engkau yang berkati semua agar semua proses dan semua prokes yang dilakukan boleh berjalan dengan baik, dijauhkan juga dari COVID-19, guru-guru mereka juga boleh mengajar dengan baik dan bijaksana, terlebih teman-teman madya dan remaja tetap semangat dalam menjalani persekolahan mereka ya Tuhan. Berdoa juga buat keadaan Indonesia Tuhan, kalau sekarang COVID-19 mulai naik Tuhan kasusnya, Kau yang berkati orang-orang yang dirawat biar mereka boleh segera sembuh, dan kedepannya Tuhan kami berharap COVID-19 boleh berkurang kasusnya dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa Tuhan kedepannya lagi. Kami berdoa juga untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan satu hari ini, kiranya semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih
jaga kesehatan dan kebersihan. Shalom.